Salju putih dan mawar merah. Dahulu kala ada seorang janda miskin yang tinggal di sebuah pondok yang sepi. Di depan pondok itu ada sebuah taman di mana ada dua pohon mawar, satu dengan mawar putih dan yang lainnya dengan mawar merah. Janda tersebut memiliki dua anak yang seperti kedua mawar tersebut, yang satu bernama Putri Salju dan yang satunya lagi bernama Mawar Merah. Mereka sama baiknya dan bahagianya, sama sibuknya dan cerianya dengan dua anak lainnya di dunia, tetapi Putri Salju lebih tenang dan lembut daripada Mawar Merah. Rose Red suka berlari-lari di padang rumput dan ladang, mencari bunga dan menangkap kupu-kupu, tetapi Snow White duduk di rumah bersama ibunya, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, atau membacakan buku ketika tidak ada yang bisa dilakukan. Kedua anak itu sangat menyayangi satu sama lain sehingga mereka selalu bergandengan tangan ketika mereka pergi bersama, dan ketika Putri Salju berkata, "Kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain," Mawar Merah menjawab, "Tidak akan pernah selama kita hidup," dan ibu mereka menambahkan, "Apa yang dimiliki seseorang, yang satu harus berbagi dengan yang lain." Mereka sering berjalan berdua di hutan, mengumpulkan buah beri merah, dan tidak ada binatang buas yang menyakiti mereka, tetapi mendekati mereka dengan penuh kepercayaan. Kelinci kecil memakan daun kubis dari tangan mereka, rusa merumput di sisi mereka, rusa jantan melompat dengan riang melewati mereka, dan burung-burung hinggap di dahan-dahan pohon dan bernyanyi dengan suara yang mereka ketahui. Tidak ada bahaya yang menimpa mereka, ketika mereka telah tinggal terlalu lama di hutan, dan malam tiba, mereka berbaring di atas lumut, berdekatan, dan tidur sampai pagi, dan ibu mereka mengetahui hal ini, dan tidak bersedih hati kepada mereka. Suatu ketika mereka bermalam di hutan, dan fajar telah membangunkan mereka, mereka melihat seorang anak yang cantik dengan gaun putih yang bersinar duduk di dekat tempat tidur mereka. Ia bangun dan menatap mereka dengan ramah, tetapi tidak berkata apa-apa dan pergi ke dalam hutan. Dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat bahwa mereka telah tidur sangat dekat dengan jurang, dan bahwa dalam kegelapan mereka pasti akan jatuh ke dalamnya jika mereka melangkah lebih jauh lagi. Dan ibu mereka berkata kepada mereka bahwa itu pasti malaikat yang menjaga anak-anak yang baik. Putri Salju dan Mawar Merah menjaga pondok ibu mereka dengan sangat rapi sehingga menyenangkan untuk melihat ke dalamnya. Di musim panas, Rose Red merawat rumah, dan setiap pagi, sebelum ibunya bangun, dia meletakkan karangan bunga di samping tempat tidurnya, dengan sekuntum mawar dari setiap pohon. Di musim dingin, Putri Salju menyalakan api dan menggantungkan ceret di atas gantungan. Ketel itu terbuat dari tembaga dan bersinar seperti emas, begitu cerahnya ketel itu dipoles. Pada malam hari, ketika salju turun, sang ibu berkata, "Pergilah, Putri Salju, dan kuncilah pintunya," dan mereka duduk mengelilingi perapian, dan sang ibu melepaskan kacamatanya dan membaca dengan keras dari sebuah buku besar, dan kedua gadis itu mendengarkan sambil duduk dan mendengarkan. Di dekat mereka ada seekor anak domba tergeletak di lantai, dan di belakang mereka di atas tenggeran duduk seekor burung merpati putih, dengan kepala yang tersembunyi di balik sayapnya. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama, seseorang mengetuk pintu, seolah-olah ingin masuk. Sang induk berkata, "Cepat, Rose Red, buka pintunya, pasti ada musafir yang sedang mencari tempat berteduh." Rose Red pergi dan mendorong gerendel pintu, mengira itu adalah orang miskin. Tapi ternyata bukan, itu adalah seekor beruang yang menjulurkan kepalanya yang besar dan hitam ke pintu. Rose Red menjerit dan melompat ke belakang, domba mengembik, merpati beterbangan, dan Putri Salju bersembunyi di balik tempat tidur ibunya. Tetapi beruang mulai berbicara dan berkata, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Saya setengah beku, dan saya hanya ingin menghangatkan diri saya sedikit di sisi Anda." "Beruang yang malang," kata ibunya, "berbaringlah di dekat api, tetapi berhati-hatilah agar bulumu tidak terbakar." Kemudian dia menangis, "Putri Salju, Mawar Merah, keluarlah, beruang tidak akan menyakitimu, dia bermaksud baik." Maka keluarlah mereka berdua, dan sedikit demi sedikit anak domba dan burung merpati itu mendekat dan tidak takut kepadanya. Beruang itu berkata, "Ini, anak-anak, bersihkan sedikit salju dari buluku." Jadi mereka membawa sapu dan menyapu bulu beruang itu sampai bersih, dan dia berbaring di dekat api dan menggeram dengan puas dan nyaman. Tidak lama kemudian mereka merasa seperti di rumah sendiri, mempermainkan tamu mereka yang kikuk. Mereka menarik rambutnya dengan tangan mereka, menaruh kaki mereka di punggungnya dan mengguling-gulingkannya,
atau mengambil tongkat coklat dan memukulnya, dan ketika ia menggeram mereka tertawa. Tapi beruang itu menerima semuanya dengan tenang, dan ketika mereka menjadi terlalu kasar, dia berteriak, "Biarkan aku hidup, anak-anak." Putri Salju, Mawar Merah. Apakah kalian akan memukuli kekasih kalian sampai mati? Ketika tiba waktunya untuk tidur, dan yang lain sudah tidur, sang ibu berkata kepada beruang, "Kamu bisa berbaring di dekat perapian, dan kamu akan aman dari hawa dingin dan cuaca buruk." Begitu fajar menyingsing, kedua anak itu membiarkan beruang itu keluar dan dia berlari melintasi salju menuju hutan. Sejak saat itu, beruang itu datang setiap malam pada waktu yang sama, berbaring di dekat perapian dan membiarkan anak-anak itu bersenang-senang sepuasnya bersamanya, dan mereka menjadi sangat terbiasa dengannya sehingga pintu-pintu tidak pernah dikunci sampai teman hitam mereka tiba. Ketika musim semi telah tiba dan segala sesuatu di luar berwarna hijau, beruang itu berkata kepada Putri Salju pada suatu pagi, "Sekarang aku harus pergi dan tidak akan kembali sepanjang musim panas." "Kemana kamu akan pergi, beruang sayang?" tanya Putri Salju. "Aku harus pergi ke hutan dan melindungi hartaku dari kurcaci-kurcaci jahat." Di musim dingin, ketika bumi membeku, mereka harus tinggal di bawah tanah dan tidak bisa keluar. Tetapi sekarang, ketika matahari telah mencair dan menghangatkan bumi, mereka menerobos masuk dan keluar untuk membongkar dan mencuri, dan apa yang pernah ada di tangan mereka dan di dalam gua mereka tidak akan bisa dilihat lagi dengan mudah. Putri Salju sangat menyesal melihat beruang itu pergi, dan ketika dia membuka pintu untuknya, dan beruang itu bergegas keluar, dia menangkap baut, dan sepotong bulunya yang berbulu robek, dan bagi Putri Salju seolah-olah dia melihat emas bersinar melaluinya, tetapi dia tidak yakin. Beruang itu lari dengan cepat dan segera menghilang di balik pepohonan. Segera setelah itu, sang induk menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Di sana mereka menemukan sebatang pohon besar tergeletak di tanah, dan di dekat batangnya ada sesuatu yang melompat-lompat di rerumputan, tetapi mereka tidak bisa melihat apa itu. Ketika mereka mendekat, mereka melihat seorang kurcaci dengan wajah tua dan layu dan janggut seputih salju sepanjang 1 yard. Ujung jenggotnya tersangkut di celah pohon, dan orang kecil itu melompat-lompat seperti anjing yang diikat dengan tali, tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat ke arah para gadis dengan mata merahnya yang berapi-api dan berteriak, "Mengapa kalian berdiri di sana? Tidak bisakah kalian datang dan menolongku?" "Apa yang kamu lakukan, anak kecil?" tanya Rose Red. "Dasar angsa bodoh dan usil," jawab kurcaci, "aku hendak membelah pohon untuk mengambil kayu bakar untuk memasak. Sedikit makanan yang kami inginkan akan langsung dibakar dengan kayu yang tebal. Kami tidak menelan sebanyak yang kalian lakukan, orang-orang yang kasar dan serakah. Aku baru saja menancapkan baji itu dengan aman, dan semuanya berjalan sesuai keinginanku, tetapi kayu yang malang itu terlalu halus, dan tiba-tiba kayu itu terbelah, dan pohon itu menutup dengan sangat cepat sehingga aku tidak dapat mencabut janggutku yang putih dan indah. Jadi sekarang kayu itu tertancap dengan kuat, dan aku tidak bisa keluar." Dan makhluk-makhluk konyol yang halus dan berwajah susu itu tertawa. "Ugh! Betapa menjijikannya kamu!" Anak-anak itu berusaha keras, tetapi mereka tidak bisa menarik jenggot itu keluar, terlalu cepat. "Aku akan lari dan menjemput seseorang," kata Rose Red. "Dasar angsa bodoh," geram kurcaci, "kenapa kamu harus menjemput seseorang? Kalian sudah terlalu banyak untukku, tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lebih baik?" "Jangan tidak sabar," kata Putri Salju, "aku akan membantumu," dan dia mengambil gunting dari sakunya dan memotong ujung jenggotnya. Begitu kurcaci itu merasa bebas, dia mengambil sekantong penuh emas yang tergeletak di antara akar-akar pohon, dan sambil mengangkatnya, dia bergumam dalam hati, "Orang yang tidak sopan, memotong janggutku yang bagus. Sial untuk kalian," dan kemudian dia mengayunkan karung itu ke punggungnya dan berjalan pergi, bahkan tidak melihat ke arah anak-anak. Beberapa waktu kemudian, Putri Salju dan Mawar Merah pergi untuk menangkap ikan. Ketika mereka mendekati sungai, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti belalang besar yang melompat ke arah air, seolah-olah belalang itu akan melompat ke dalam air. Mereka berlari ke arahnya dan ternyata itu adalah si kurcaci. "Mau kemana kamu?" kata Rose Red, "bukankah kamu ingin masuk ke dalam air?" "Saya tidak bodoh," teriak si kurcaci. "Tidakkah kalian melihat bahwa ikan terkutuk itu sedang berusaha menarik saya?" Pria kecil itu telah duduk di sana sambil memancing, dan sayangnya angin telah memelintir janggutnya dengan tali pancing,
saat itu seekor ikan besar menggigitnya, dan makhluk yang lemah itu tidak memiliki kekuatan untuk menariknya. Ikan itu semakin kuat dan menarik si kurcaci ke arahnya. Dia berpegangan pada semua alang-alang dan bergegas. Tetapi tidak ada gunanya, dia dipaksa untuk mengikuti gerakan ikan, dan dalam bahaya terseret ke dalam air. Gadis-gadis itu tiba tepat pada waktunya, mereka menahannya dan mencoba membebaskan jenggotnya dari tali, tetapi semuanya sia-sia, jenggot dan tali itu terjerat dengan kuat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengambil gunting dan memotong jenggotnya, dan kehilangan sebagian kecil dari jenggotnya dalam prosesnya. Ketika kurcaci melihat hal ini, dia berteriak, "Apakah pantas, hai kodok, merusak wajah seseorang? Apakah belum cukup hanya dengan memotong ujung janggut saya? Sekarang engkau telah memotong bagian terbaiknya. Aku tidak bisa dilihat oleh rakyatku. Saya berharap Anda disuruh untuk menginjak sol sepatu Anda." Kemudian ia mengambil sekantong mutiara yang tergeletak di semak-semak, dan tanpa berkata apa-apa lagi ia menyeretnya dan menghilang di balik batu. Tidak lama kemudian, sang ibu menyuruh kedua anak itu pergi ke kota untuk membeli jarum dan benang, tali dan pita. Jalan membawa mereka melintasi tegalan dengan batu-batu besar yang berserakan di sana-sini. Sekarang mereka melihat seekor burung besar melayang-layang di udara, terbang perlahan-lahan berputar-putar di atas mereka, semakin lama semakin rendah, dan akhirnya hinggap di dekat sebuah batu tidak jauh dari sana. Segera mereka mendengar teriakan yang keras dan menyedihkan. Mereka berlari dan melihat dengan ngeri bahwa elang itu telah menangkap teman lama mereka, si kurcaci, dan hendak membawanya pergi. Anak-anak itu, dengan penuh rasa iba, memegang kurcaci dan menarik-narik elang itu sampai akhirnya elang itu melepaskan mangsanya. Begitu kurcaci itu pulih dari ketakutannya yang pertama, dia berteriak dengan suara melengking, "Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Anda telah merobek jubah coklat saya sehingga semuanya robek dan penuh dengan lubang. Dasar makhluk yang tidak berdaya dan ceroboh." Kemudian dia mengambil sebuah karung penuh dengan batu-batu berharga dan menyelinap kembali ke dalam lubangnya. Gadis-gadis itu, yang sekarang sudah terbiasa dengan sikapnya yang tidak tahu berterima kasih, melanjutkan perjalanan dan melakukan bisnis mereka di kota. Ketika mereka melintasi tegalan lagi dalam perjalanan pulang, mereka mengejutkan kurcaci itu, yang telah mengosongkan karung permatanya di tempat yang bersih, tidak menyangka ada orang yang berada di sana selarut ini. Matahari sore menyinari batu-batu cemerlang itu, dan batu-batu itu berkilauan dan berkilau dalam berbagai warna yang begitu indah sehingga anak-anak berhenti untuk melihatnya. "Mengapa kalian berdiri di sana sambil menganga?" teriak kurcaci itu, dan wajahnya yang berwarna abu-abu berubah menjadi merah tembaga karena marah. Dia masih berbicara ketika terdengar geraman keras dan seekor beruang hitam keluar dari hutan. Kurcaci itu melompat berdiri karena ketakutan, tetapi dia tidak bisa mencapai guanya, karena beruang itu sudah dekat. Kemudian dia berteriak ketakutan, "Tuan beruang yang terhormat, ampunilah aku akan memberikan semua hartaku, lihatlah permata-permata yang indah yang tergeletak di sana. Berikan nyawaku, apa yang kamu inginkan dari orang kecil sepertiku? Kamu tidak akan merasakan aku di antara gigimu. Ayo, ambillah kedua gadis jahat ini, mereka adalah makanan yang empuk untukmu, gemuk seperti burung puyuh muda, demi belas kasihan, makanlah mereka." Beruang itu tidak menghiraukan perkataannya, tetapi memukul makhluk jahat itu dengan cakarnya, dan makhluk itu tidak bergerak lagi. Gadis-gadis itu lari menjauh, tetapi beruang itu memanggil mereka, "Putri Salju dan Mawar Merah, jangan takut, tunggu, aku akan ikut dengan kalian." Kemudian mereka mengenali suaranya dan menunggu, dan ketika dia datang ke arah mereka, kulit beruangnya tiba-tiba terlepas dan di sana berdiri seorang pria tampan, semuanya berpakaian emas. "Saya adalah anak raja," katanya, "dan saya disihir oleh kurcaci jahat yang mencuri harta saya. Saya harus berlari di hutan sebagai beruang liar sampai saya dibebaskan oleh kematiannya. Sekarang dia telah menerima hukuman yang pantas diterimanya." Putri Salju menikahinya, dan Mawar Merah menikahi saudara laki-lakinya, dan mereka berbagi harta karun yang telah dikumpulkan si kurcaci di dalam guanya. Ibu tua itu hidup dengan damai dan bahagia bersama anak-anaknya selama bertahun-tahun. Dia membawa kedua pohon mawar itu bersamanya, dan mereka berdiri di luar jendelanya, dan setiap tahun mereka menghasilkan bunga mawar yang paling indah, putih dan merah.